Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa kembali melanjutkan pembahasan seputar surat edaran terbaru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam, tanggal 28, berarti semalam hari Selasa. Nah, hari ini di-share oleh operator atau Kasih Kemenak. Nah, yang ingin saya bahas kali ini adalah video pertama saya sudah bahas halaman pertama. Nah, kali ini saya ingin membahas di sini data linearitas terlampir. Nah, jadi halaman kedua. Nah, ini yang terbaru khusus untuk mapel PAI yang mengajar di sekolah umum ya Bapak Ibu. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Dan pendidikan-pendidikan yang berkaitan yang mirip dengan itu atau berkurikulum dinas. Misalnya ada pesantren modern yang berkurikulum dinas, maka dia masuk ke siaga. Misalnya SD Islam Al-Hidayah misalnya. Nah, itu maka guru agamanya masuk ke dalam sini. Biasanya guru-guru agama di sekolah seperti itu biasanya dari jurusan-jurusan selain PAI yang saya tahu. Misalnya, selain dari PAI, ada dari tafsir hadis, ada dari ilmu tasawuf, ilmu akidah, biasanya seperti itu. Sedikit biasanya yang jurusan dari PAI murni atau ini yang nomor 1, pendidikan agama Islam. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi memang ada beberapa penambahan. Yang awalnya itu sekitar 30-an, nah sekarang menjadi 36. Termasuk di sini S2 ada 2. Pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam. Nah, ini yang di bawah ini baru masuk ini Bapak Ibu. Yang pertama di antaranya ini pendidikan bahasa Arab dengan syarat ber-TMT 2019 akhir. Begitu juga ke pendidikan Islam yang sempat menjadi polemik di FB oleh kawan-kawan karena memang tidak bisa PPG di tahun 2022 karena tidak linear. Nah, sekarang dimasukkan dengan catatan di sini 2019 akhir TMT-nya. Begitu juga dengan MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Jika dia honor maka TMT-nya harus 2019 akhir. Setelah itu tidak bisa berdasarkan surat yang terbaru ini. Nah, di sini kembali masuk 2 prodi dari yang sudah pernah saya share. Ini yang pertama pendidikan Islam anak usia dini, PAUD, yang awalnya ini dihilangkan dari linearitas atau yang bisa mengajar PAI di sekolah umum. Karena ini sudah jelas pendidikan Islam anak usia dini. Dia khusus mengajar di PAUD atau TK. Yang berikutnya ini pendidikan guru MI. Nah, atau juga sering dikenal PGMI. Sebenarnya PGMI ini memang tidak linear sebenarnya ke mapel PAI. Karena dia pembelajarannya lebih fokus kepada pelajaran SD atau MI saja. Nah, sekarang dimasukkan kembali ke PAI. Nah, memang ini menjadi polemik. Kenapa polemiknya? Guru mapel lain itu bisa mengajar di SD atau MI, sedangkan mereka karena sudah namanya guru MI, jadi tidak bisa ke atas. Nah, sekarang diperbolehkan kalau tidak salah itu berdasarkan rapat bersama Bu Nunuk itu, Ditjen GTK Kemendikbud. Nah, surat berita pers. Nah, namun juknis resmi itu belum turun saya lihat. Masih kesepakatan antara Persatuan Guru dan Bu Nunuk rapat bersama, tapi belum masuk kepada diundangkan misalnya menjadi Permendikbud. Nah, karena ini kasihan di tingkat mereka tidak bisa ke atas ke SMP, sedangkan untuk guru SMP SMA bisa ke
turun ke SD, tentu mereka terusir jadinya. Nah, itu jadi polemik. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Yang di atas itu memang sosiologi Islam tidak ada masuk, tidak dimasukkan karena mungkin tidak begitu banyak. Nah, Mahat Ali itu dulu masuk, sekarang mungkin karena sudah dipecah. Nah, Mahat Ali tidak ada lagi di sini. Saya tidak paham Mahat Ali itu isinya apa saja. Mungkin sudah dipecah, mungkin ilmu hadis, ilmu tafsir, ini akidah filsafat, perbandingan agama. Di sini yang memang tidak ada sama sekali SKI di sini, pendidikan sejarah. Oh, ada sosiologi Islam yang saya ingat. Sejarah masuk. Jadi Bapak Ibu yang memiliki ijazah jurusan sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, bisa mengajar PAI. Ini pembaringan mazhab juga. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jadi di sini sosiologi Islam tidak masuk, tidak ada masuk yang terbaru. Yang masuk di sini yang terakhir. Sebenarnya ini pun berat ini Bapak Ibu. Misalnya kalau ke pendidikan ini yang sudah lama, yang terbaru itu adalah manajemen pendidikan Islam. Karena di manajemen banyak mempelajari tentang manajemen, tidak fokus kepada ilmu keagamaannya, jadi dia tidak dianggap linear. Nah, karena di sini ada apalagi bahasa Arab. Nah, jadi karena sudah banyak yang mengajar, nah, maka ditentukanlah oleh Kemenak maksimal adalah ber-TMT 2019. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Selamat Bapak Ibu, mapelnya jurusannya sudah diakui, jadi bisa Bapak Ibu PPG. Nah, khususnya guru bahasa Arab yang sudah mengajar PAI, kependidikan Islam yang juga mengajar PAI, MPI juga. Nah, yang S2 yang awalnya tidak linear, misalnya S1-nya, nah, mengambil S2 PAI, maka menjadi linear, maka bisalah PPG. Nah, juga selamat. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu. Nah, maksud S2 pendidikan agama Islam dan S2 pendidikan Islam. Misalnya awalnya guru agama tersebut dia guru kelas, misalnya ijazahnya PGSD gelarnya. Namun karena tidak ada guru agama, dia mengajar. Guru agama itu guru kelas sudah penuh. Nah, namun karena kelamaan sudah lama menjadi sudah bagus misalnya, maka berkelanjutan. Ketika sekarang PPG diwajibkan oleh pemerintah dan orang juga lagi ambisius, maka dia tidak bisa PPG. Nah, dan ternyata dia ada yang kuliah. Nah, misalnya mengambil PAI atau pendidikan Islam. Nah, maka bisalah dia kuliah. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Pentingnya jurusan S2 ini. Jadi bukan terbalik ya Bapak Ibu. Bukan S1-nya PAI, S2-nya nggak linear. Ya, yang dipakai tentu yang linearnya. Jadi Bapak Ibu fokus kepada ijazah yang Bapak Ibu miliki ke Mapel PAI. Nah, contoh di sini, Bapak Ibu memiliki ijazah ada atau tidak dari 36 jurusan ini. Nah, jika ada, berarti Bapak Ibu bisa mengajar PAI ini, daftar program studi S1 atau S2 mata pelajaran rumpun PAI. Jadi 36 ini diakui oleh Kemenak rumpun PAI. Jadi bisa mengajar di SD, TK, SMP, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, bukan di madrasah. Nah, kalau di madrasah, nah ada lagi juknis atau linearitas mapel-mapelnya, prodi ke mapel PPG-nya. Nah, tentu berbeda. Misalnya saya lihat PAI, jurusan PAI itu hanya bisa mengajar di Quran hadis, fikih, akidah akhlak, dan SKI, bahasa Arab tidak bisa. Nah, dan juga jurusan yang lain.
Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali jika ada ingin ditanyakan. Ini jika Bapak Ibu mau. Nah, yang belum pretest atau yang belum PPG, Bapak Ibu wajib berada di dalam grup yang ada operator Kemenak atau operator Kanwilnya. Bapak Ibu wajib berada di sana. Jika Bapak Ibu belum pretest atau belum PPG. Nah, beda dengan saya. Kalau saya alhamdulillah sudah lulus, jadi tidak berpengaruh lagi karena ada grup baru dan juga ada operatornya di situ. Nah, informasi misalnya seputar pemberkasan pencairan TPG. Nah, kalau Bapak Ibu kan belum pretest ataupun belum PPG, nah itu wajib karena informasinya biasanya jika tidak dari Kanwil, dari Kemenak. Nah, seperti surat yang saya dapat ini langsung dari kasih di Kemenak itu, kasih PAIS apa Pakis, saya tidak begitu hafal. Mungkin itu saja, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.